Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita pada buku tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Kita telah menyelesaikan surat Al-Fajr. Kita masuk kepada surat yang baru, surat Al-Balad. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, tafsir surah Al-Balad. Surah Al-Balad merupakan surah ke-90 yang terdiri dari 20 ayat. Al-Balad artinya negeri. Surah Al-Balad termasuk surah Makkiyah karena diturunkan Allah sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ini sebagaimana definisi yang sudah sering kita singgung. Kemudian keterkaitan antara surat Al-Balad dengan surah Al-Fajr. Jadi surat yang sebelumnya sudah kita selesaikan, surah Al-Fajr. Nah, apa keterkaitan dua surat ini? Para ulama menjelaskan hubungan surat Al-Balad dengan surah Al-Fajr, bahwa dalam surah Al-Fajr Allah menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang kafir masuk neraka Jahannam. Apa amalan mereka? Allah berfirman, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi sifatnya orang-orang kafir itu yang dengan amalan tersebut, dengan sifat tersebut, mereka layak, mereka berhak untuk dimasukkan neraka. Ada apa? Yang pertama, tidak memuliakan anak yatim. Wa yatahaduna 'ala ta'amil miskin. Dan kalian juga tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Pelit, gitu ya. Tidak ada ajakan motivasi membantu orang miskin. Wa ta'kuluna turafa aklan lamma. Kemudian juga sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan, yaitu yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu orang-orang kafir mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, ini yang sudah kita bahas. Sedangkan dalam surat Al-Balad Allah menyebutkan tentang apa? Beberapa amalan yang menyebabkan orang beriman masuk surga. Ini seakan dua kutub yang saling berseberangan. Apa sifatnya orang-orang beriman tadi? Fakku raqabah au in'amun fi yaumin dhi masghabah, yaitu melepaskan perbudakan, yaitu hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Orang kafir yang tidak peduli dengan apa? Sekelilingnya, orang miskin. Sedangkan orang beriman itu orang yang perhatian dengan orang-orang miskin. Yatiman dza maqrabah, terlebih anak-anak yatim, lebih-lebih yang punya kedekatan, kekerabatan. Au miskina dza matsrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Inilah hubungan surah Al-Fajr dan surah Al-Balad.
Surah pertama menyebutkan amalan penghuni neraka, sedang surah kedua menyebutkan amalan penghuni surga. Dan ini kalau kemarin yang hadir di kajiannya Dr. Sufyan Baswedan, dan ini juga yang sudah sering kita bahas kaitannya dengan takdir, bahwa kita ini tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada alasan untuk kita ini berbuat salah, berbuat dosa. Alasannya apa? Takdir. Kenapa? Karena Allah memberikan kemampuan dan pilihan. Sore ini kalau kita memilih memanaskan air menyeduh, teh atau kopi sambil goreng, tadi pagi ada pengumuman yang agak mengagetkan. Cukup membayar Rp1.000 sudah dapat gandum, apalagi sayur mayur dan bumbu-bumbu. Cukup Rp1.000. Iya, digabungkan dalam apa? Bakwan OTOT ya. Iya. Ya, dalam kondisi gerimis, gerejih gitu ya, mendungnya juga cukup tebal di sebelah utara. Ini pilihan. Kita akan hadir berangkat kajian atau menikmati sejuknya, dinginnya udara, menyeduh minuman hangat, nyemil gorengan. Atau kita memilih hadir di sini. Ini berarti kan bukti bahwa kita ini diberi pilihan. Dan Allah sudah memberikan apa? Penjelasan. Ini loh sifatnya orang kafir yang akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Dan ini sifatnya orang mukmin yang akan mengantarkan mereka kepada surga. Maka dalam surat Al-Kahfi kita baca apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang ingin beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Karena sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, semoga kita ini tidak salah pilih, gitu ya. Bisa memilih dengan benar. Nah, kita awali dari dari ayat yang pertama. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Mekkah. Para ulama sepakat, dijelaskan oleh penulis hafizahullah, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri pada ayat tersebut adalah kota Mekkah. Tidak diperselisihkan. Balad negeri tersebut adalah kota Mekkah. Namun para ulama berbeda pendapat terkait makna la pada awal ayat. La itu artinya apa? La nahiyah, jangan. Kalau nahiyah berarti artinya jangan. Jangan gimana? Jangan bersumpah dengan negeri ini. Iya. Nah, kita baca aja ya. Pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa la berfungsi sebagai bantahan. La itu seperti fungsinya apa? Kalla. Sekali-kali tidak, gitu ya. Jadi seolah-olah membantah prasangka orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena ceritanya di juz 30 secara khusus ini fokusnya adalah membantah apa? Orang-orang musyrik, khususnya berkaitan dengan syubhat mereka, ketidakyakinan mereka akan adanya hari akhir.
Sehingga Allah bersumpah dengan negeri ini bahwa hari akhir itu akan ada. Lalu Allah pun melanjutkan bersumpah dengan Mekkah, yaitu negerinya orang Quraisy itu sendiri, bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Allah seolah-olah berkata, tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan kota ini. Karena orang Quraisy ya tentunya menghormati kotanya, negerinya, dan mereka akan bangga ketika negerinya digunakan sebagai objek untuk bersumpah. Dan tentu ini yang hanya boleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat kedua mengatakan la bermakna tidak. Nah, bukan la nahiyah tapi la nafiyah, menafikan. Jadi Allah tidaklah bersumpah dengan kota Mekkah karena hari kebangkitan tidak membutuhkan sumpah. Jadi Allah tidak sedang bersumpah dengan kota Mekkah ini. Nah, yang lebih kuat dikuatkan penulis adalah pendapat ketiga. Apa itu? Selanjutnya pendapat ketiga mengatakan la sebagai la zaidah, tambahan. Nah, cuman di sini harus kita mengerti. Kalau tambahan itu seringkali konotasinya apa? Negatif. Tambahan itu tidak ada gunanya. Pemain cadangan, pemain tambahan, atau kalau istilah Jawa apa? Timun wungkuk, Jogo imbuh, wungkuk iki tambahan sing bengkok. Tapi itu tidak berlaku dalam bahasa. Oleh karenanya sebagian kadang mengingkari ada kata-kata tambahan dalam Al-Quran. Al-Quran itu semuanya berfungsi. Gak ada kok sifatnya tambahan, gak ada gunanya. Tidak mencermati bahwa itu memang uslubnya, itu memang metodenya bahasa Arab, menambahkan huruf-huruf untuk penegasan meskipun tidak ada makna secara khusus. Yang maksudnya adalah menguatkan artinya, atau yang maksudnya menguatkan. Artinya apa? Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekkah. La-nya di situ seperti lam takkid. Nah, kalau lam takkid kan pendek tanpa alif. Kalau ini lam alif. Itu ya. Maka fungsinya seperti lam takkid. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para salaf dan lebih benar. Dalam bahasa Arab, ingat, memang ada metode itu dalam bahasa Arab. Kata la sering digunakan untuk penekanan. Contoh dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 12. Ketika Allah berkata kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala apanya? Allah berfirman, ma apa? Mana'aka, yang menghalangi dirimu alla tasjuda. Allah itu aslinya apa? Allah. Kalau kita artikan la-nya sebagai apa? Nafiyah atau nahiyah, untuk kamu tidak bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud. Padahal seharusnya apa? Kenapa? Apa yang menghalangimu untuk kamu bersujud?
Berarti la-nya sebenarnya tidak ada maknanya. Gitu ya. Dan itu nanti akan dibuktikan di ayat selanjutnya. Ternyata apa jawabannya iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada ia. Ia siapa? Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan dia dari tanah. Ini yang disebut dalam usul fikih dengan apa? Qiyas. Apa itu? Analogi. Tapi kemudian ditambahkan para ulama, disebut dengan qiyas ghairu mu'tabar atau qiyas fasid, qiyas yang rusak. Kapan qiyas itu dikatakan rusak? Ketika sudah ada dalil, kita pakai metode qiyas. Ya, qiyas itu salah satu dalil. Karena dalil itu apa yang disepakati para ulama? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, maka kita boleh menggunakan apa? Analogi. Misalnya kita zakat fitr dengan beras. Ada nggak penyebutan beras dalam ayat atau hadis? Metode apa yang kita gunakan? Qiyas. Gitu ya. Nah, tapi para ulama menjelaskan, kalau qiyas tadi bertabrakan dengan dalil, gitu ya, maka qiyasnya disebut qiyas yang rusak. Seperti di sini. Kalau dilogikakan benar bahwa itu pun sebenarnya masih bisa ada sisi bantahannya. Kita okekan perkataan iblis bahwa api itu lebih mulia dari apa? Tanah. Sehingga nggak mau yang lebih mulia sujud kepada yang lebih rendah. Benar gak sih iblis? Oke, kita katakan benar analoginya. Tapi kan analogi ini bertabrakan dengan perintah Allah. Apa perintahnya Allah? Suruh sujud, gitu ya. Pada ayat lain yang mirip dengan ayat tersebut, Allah mengatakan, perhatikan, ya qala ya iblisu, berkata Allah, wahai iblis, ma mana'aka, persis ya dengan atas, ma mana'aka antas juda. Di sini tanpa menggunakan la. Berarti aslinya la yang di atas itu tambahan untuk penegasan. Apa yang menghalangimu untuk sungguh-sungguh bersujud ketika aku memerintahkanmu? Di sini apa? Apa yang menghalangimu untuk sujud? Lima khalaqtu bidadayya, kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Itu ya. Dan ini isbatus sifat apa? Yang bagi Allah. Kita menetapkan Allah itu punya tangan. Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa jawabannya? Ya, memang dia merasa lebih tinggi tadi, karena merasa diciptakan dari api, sedangkan apa? Adam dari tanah. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan la, akan tetapi pada ayat kedua Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan la, meskipun maksudnya sama. Dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan la pada ayat pertama merupakan
untuk penekanan, gitu ya. Fungsinya untuk apa? Penekanan. Contoh lain juga dapat dijumpai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 29. Allah mengatakan li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, agar ahli kitab mengetahui. Mengetahui atau tidak mengetahui? Nah, kalau lam berarti seharusnya apa? Tidak. Tapi tidaknya enggak dianggap. Jadi agar ahli kitab itu benar-benar mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah. Sedangkan la yang kedua digunakan, Allah yang diruna tidak akan mendapat karunia Allah. Berarti la yang pertama itu fungsinya apa? Penegasan. Bentuk yang mirip dengan ayat pertama dari surat Al-Balad ini dapat dijumpai di surat apa? An-Najm. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Surat An-Najm, Al-Waqiah ya. Ayat 75 76. Al-Waqiah 75-76. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Lahnya di mana? Lahnya berfungsi sebagai penegasan. Sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Seperti sudah berulang kita bahas, kalau Allah bersumpah menggunakan makhluknya menunjukkan sesuatu yang spesial pada makhluk tersebut, termasuk garis edar planet. Di tahun itu siapa yang sudah punya teleskop gitu ya, yang siapa yang sudah meneliti garis edarnya bintang dan planet. Dari ayat di atas terlihat bahwa pendapat ketiga merupakan pendapat terkuat. Kata la pada ayat tersebut merupakan la zaidah yang berfungsi untuk menekankan sumpah Allah dengan kota Mekkah. Kota Mekkah adalah kota mulia yang aman lagi suci. Dalam ayat yang lain Allah bersumpah dengan kota Mekkah apa? Di surat At-Tin, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri ini, yaitu kota Mekkah yang aman. Mekkah merupakan salah satu dari dua tanah suci. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadikan kota Mekkah sebagai kota yang haram, yaitu kota yang dimuliakan. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah, jadi Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar menjadikan kota Madinah sebagai apa? Kota yang haram juga. Jadi sama-sama ada batas yang tidak boleh orang kafir masuk di dua kota tersebut. Maka hati-hati, itu ya, banyak hoax beredar. Wah, ini video orang kafir masuk, nggak ada ceritanya. Yang sudah pernah ke sana atau jenengan bisa cek di internet, apa pelang yang sangat besar. Setiap jalan yang memasuki kota Mekkah atau Madinah pasti ada petunjuknya. Apa? Bahwa orang-orang Muslim suruh belok. Jadi nggak boleh masuk kota Mekkah. Nah, kalau Jazirah Arabnya tidak masalah, tapi dua kota ini kota yang suci.
Salah satu keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki kota-kota yang lain adalah ancaman berupa azab yang pedih bagi mereka yang berniat buruk di kota Mekah. Nah, tentu bukti yang nyata kisahnya siapa? Abraha, itu ya, dengan pasukan gajahnya. Allah menceritakan dalam surat Al-Hajj ayat 25, "Wa man yurid fihi ilhadin wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzibhu min adzabin alim." Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Maka kalau kita kadang mendengar gitu, dan itu memang realita, fakta, di musim-musim haji atau di musim-musim umrah yang padat, biasanya beroperasi apa? Para pencopet. Ya, hati-hati juga gitu ya. Kalau jenengan berkesempatan nanti untuk umroh, untuk haji, orang suka desek-desek, hati-hati gitu ya. Bawa barang berharganya, perlu hati-hati. Nyatanya ada. Nah, bagaimana dengan mereka? Ya, masuk dalam ancaman ini. Wong itu sebagian mengatakan ya sebagaimana di Indonesia, kelompok-kelompok itu terorganisir. Memang ada yang mendatangkan, ada yang mengkoordinir dan sebagainya. Inilah salah satu keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki kota-kota lain. Siapapun yang berniat melakukan keburukan di kota Mekah, ia terancam dengan azab yang pedih. Para ulama mengatakan bahwa ancaman azab ini sudah terlihat meskipun seorang itu berniat buruk terhadap kota Mekah ketika berada di San'a. Sejak di mana? Yaman. Jarak ratusan bahkan mungkin ribuan kilometer dari Mekah sudah Allah ketahui. Karena belum tiba di Mekah, ancaman itu dapat bertambah ketika orang tersebut menguatkan niat buruknya di kota Mekah. Apalagi yang dijahati siapa? Orang yang sedang beribadah haji. Nah, ini nggak main-main. Kemudian Allah mengatakan wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau Muhammad hillun. Hillun itu bisa artinya halal. Ya hillu itu bertempat atau artinya halal. Bertempat di negeri Mekah ini. Lagi-lagi para ulama menyebutkan ada 3 pendapat maksud dari kata hillun di sini. Ada 3 pendapat ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Mekah ini. Jadi kalau teks asli yang disebutkan di atas, wallahu alam, ini mungkin sesuai dengan terjemahan yang beredar. Nah, tapi kemudian dijelaskan supaya lebih luas maknanya dengan kata halal. Apa maksudnya? Pertama, ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini, sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah karena Nabi Muhammad SAW berada di kota tersebut. Jadi kaitannya dengan ayat pertama, Allah bersumpah dengan kota Mekah, di antara alasannya karena makhluknya yang terbaik, manusia terbaik, utusannya yang paling baik ada di kota tersebut. Pendapat kedua, ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya, dihalalkan darahmu gitu ya, oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Halal ini dikembalikan kepada keadaan di saat Rasulullah SAW hendak hijrah, bahwa mereka telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Gimana caranya? Gimana caranya? Kesepakatan yang sudah
dicapai. Kenapa kemudian itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah? Karena orang-orang Quraisy sudah punya satu kesepakatan. Apa kesepakatannya? Membunuh Rasulullah. Gimana caranya? Sudah sampai mana baca sirahnya? Ya. Antum kalau ditanya gini gak tahu, mengingatkan saya PR kan gitu ya. Bahwa punya PR beli buku sirah, punya PR baca kitab sirah. Sampai mana bacanya? Ini kan baru tahun ke-10 kenabian, ke tahun ke-13 gitu ya. Sebelumnya mereka bingung. Kalau Muhammad langsung dibunuh, itu mesti waktu itu ya, bahkan mungkin sampai sekarang apa? Aturan kesukuan itu benar salah akan dibelani. Meskipun tidak semua marga Bani Hashim itu sepakat, tapi lihat ketika diboikot ya semuanya diboikot dan semuanya ya ikut. Bukan kemudian apa? Oh saya nggak masuk Islam, saya nggak cawe-cawe, enggak. Itulah fanatisme apa kesukuan. Sehingga mereka dari marga yang lain, kalau sampai kami membunuh nanti ribut dengan marga Bani Hashim. Akhirnya dapat bisikan, dapat kesimpulan apa? Setiap kabilah suruh ngirimkan satu perwakilan, satu anak muda. Terus nanti bareng-bareng nusuk. Sehingga gak mungkin marga Hashim ini, Bani Hashim ini mau melawan seluruh keluarga yang ada di Mekah. Jelas kalah, apa? Mereka banyak, sedangkan Bani Hashim hanya satu marga. Paling kalau Bani Hashim nuntut, hanya bisa nuntut apa? Denda. Ya sudah, kita bayar saja nanti dendanya. Yang penting Muhammad mati. Dan itu semakin dipertegas ketika Rasulullah SAW lolos apa sayembaranya? Yang bisa menginformasikan, bukan menangkap, menginformasikan saja. Dapat 100 ekor unta. Nah, kalau sekitar beberapa tahun yang lalu denda 100 ekor unta itu TKI atau TKW yang membunuh di Saudi, berapa itu? 2,5 M kalau nggak salah urunannya. Ya sekarang lebih gitu ya. Waktu itu realnya masih sekitar 2.500, sekarang itu sudah hampir 4.000. Berarti paling enggak sudah ya sekitar 4 M juga. Hadiahnya apa? 4 M untuk informasi tentang Rasulullah SAW. Maka ini makna kedua. Dan engkau dihalalkan darahmu oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Darahmu ya, bukan darahnya ya. Darahmu atau darahnya? Kalau saya kalau darahmu. Dan engkau kan kembalinya kepada engkau. Berarti darahmu seharusnya. Sehingga Allah seolah-olah bersumpah untuk mengingkarinya. Sumpahnya Allah ini untuk mengingkari. Dan engkau dihalalkan di negeri ini. Itu gak benar, gitu ya. Hal ini seperti sayembara yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka yang berhasil menangkap Nabi Muhammad atau Abu Bakar. Dalam riwayatnya atau hanya memberikan informasi, yaitu akan mendapatkan 100 ekor unta.
karena waktu itu mereka pasukannya memang sedang mengejar. Pendapat ketiga yang merupakan pendapat paling kuat menjelaskan bahwa ayat ini bermakna dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Wa anta hillun, dan engkau halal di negeri ini. Halal bagaimana? Halal untuk melakukan peperangan. Karena hukum asalnya membunuh di kota ini nggak boleh. Nah kalau perang ya perlu membunuh kan? Masa perang cuman apa? Sawang-sawangan gitu ya, colek-colekan gitu ya nggak perang gitu ya. Perang ya pasti ada korban yang jatuh. Maka Allah halalkan walaupun hanya sesaat. Kapan itu? Ketika penaklukan kota Mekah. Diceritakan artinya Nabi diperbolehkan untuk berperang di kota Mekah. Peristiwa itu disebut Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, yaitu ketika Nabi SAW menyerang kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, saya nggak tanyakan. Ya, biasanya saya tanyakan ya, tahun berapa Fathu Mekah? Di sini sudah ada jawabannya. Nah, yang nggak ada jawabannya, berapa pasukannya Rasulullah SAW? Peristiwa hijrah aja belum sampai ya bacanya, apalagi Fathu Mekah ya. Nah, beliau membawa 10.000 pasukan diwalik gitu ya. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq, Madinah dikepung 10.000 pasukan musuh, di mana kaum muslimin hanya 3.000. Tapi kemudian apa? Sebaliknya di tahun ke-8 Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah. Pada awalnya orang-orang dilarang berperang di kota Mekah. Ini hukum asalnya. Hal ini pun diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya mereka apa? Ya sudah, kita berlindung di kota Mekah, kan nggak boleh perang. Namun Allah menghalalkan Nabi SAW untuk memerangi kaum musyrikin yang pada saat Fathu Mekah. Oleh karena itu Nabi SAW merintahkan para sahabatnya untuk membunuh Ibnu Khattab. Tapi meskipun pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW 10.000, korbannya sangat minim. Hanya beberapa gelintir orang saja yang merupakan dedengkot kemusyrikan, yang memang benar-benar selama ini melancarkan permusuhan luar biasa kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Bahkan sebelumnya siapa? Abu Sufyan ketika menyatakan keislaman, padahal dia pemuka Quraisy, diterima tidak? Diterima. Nah, siapakah Ibnu Khattal ini? Ibnu Khattal adalah orang yang suka mengejek Nabi SAW. Nah, ini memang orangnya kebangetan sebelumnya. Nah, yang sekarang sukanya apa? Melecehkan. Gitu ya. Ia selalu membuat syair-syair untuk menghina Nabi SAW. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ibnu Khattal sempat masuk Islam. Bahkan dia itu pernah masuk Islam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini pelajaran bagi kita semua. Orang yang langsung berhadapan dengan manusia terbaik dan bahkan sempat masuk Islam, jadi bisa berbalik arah. Jadi jangan dikira kemudian kita sudah ngaji seperti ini, sudah kenal dengan kajian sunnah seperti ini, kemudian akan istiqomah selalu. Belum tentu, bukan jaminan. Bergantung bagaimana kita mensyukuri kesempatan yang Allah berikan. Dan mungkin kita sudah membuktikan. Nah, gitu ya. Ada sebagian saudara kita yang kemudian apa? Futur.
lemah semangatnya, hilang semangatnya, kemudian tidak hadir kembali di majelis-majelis ilmu, dan kembali kehidupannya seperti masyarakat pada umumnya, gitu ya. Tidak terlihat lagi ciri-ciri agama pada dirinya. Nah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran. Seperti siapa? Ibnu Khattab, ahli bahasa yang sudah sempat masuk Islam, tetapi ia murtad dan bahkan membunuh seorang muslim. Meskipun ia berlindung dengan memegang kain kiswah, yaitu kain penutup Ka'bah, Nabi tetap menyuruh sahabat untuk membunuhnya. Dan Nabi SAW bersabda, wa inna ma'adhina li fiha sa'atan min naharin, sesungguhnya Allah telah mengizinkanku pada suatu saat di siang hari, hanya beberapa saat saja. Thumma 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Nabi SAW diizinkan berperang di kota Mekkah selama beberapa waktu saja, yaitu sejak matahari terbit hingga tibanya waktu salat asar. Gak ada sampai setengah hari. Dari matahari terbit sekarang jam berapa? Sekitar 5:30 ya. Sampai waktu asar jam 3, gak ada 12 jam. Ayat ini juga menjadi dalil Allah untuk mengabarkan suatu kejadian pada masa depan. Artinya ayat ini kan Makkiyah. Nabi SAW belum hijrah, tapi sudah mengabarkan bagaimana nanti Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekkah. Hal itu karena surah ini surah Makkiyah, turun ketika Nabi SAW masih ditindas di kota Mekkah dan belum hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi Allah mengabari Nabi SAW bahwa suatu saat beliau akan masuk kembali ke kota Mekkah untuk berperang dan menguasainya. Sebagaimana dalam perjalanan Nabi SAW hijrah ketemu dengan siapa? Suraqah. Kemudian dijanjikan, kalau kamu mau merahasiakan informasi perjalanan saya, apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Suraqah ini musyrik. Ya, dalam tanda kutip tutup mulutnya, itu dijanjikan hadiah. Apa hadiahnya? Gelangnya Raja Persia. Ini kalau yang ngomong saya yongoyoworo, gitu ya, menjanjikan sesuatu yang kemungkinannya kecil dilakukan. Lah, Nabi SAW itu sedang dalam kondisi terusir, dikejar-kejar orang Quraisy. Kok ngimpi bisa menguasai gelangnya Raja Persia, Kisra? Tapi Suraqah tahu Muhammad ini kan orang yang jujur, bukan karena dia sudah beriman. Ini orang jujur di Mekah. Buktinya ketika Rasulullah SAW hijrah itu barang-barang titipan masih banyak, makanya nugaskan Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan barang itu. Jadi anehnya orang Mekah itu dimusuhi, dikatakan penyair, gila dan sebagainya, tapi butuh yang aman di mana? Yang dari Muhammad. Gitu. Jadi aneh mereka itu. Jadi katanya ini kadzab kan gitu.
Tapi ketika buruk butuh barangnya aman, ya alternatifnya hanya satu di tempatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata gelamnya Kisra ini baru didapatkan di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Yang kemudian Umar menyerahkan janji itu, yang melunasi janji itu sebagai janjinya Rasulullah SAW kepada Suraqah. Jadi bukannya Nabi SAW ingkar janji, bukan. Tapi karena ya yang penting janjian memberikan hadiah itu. Kapannya tidak ditentukan. Maka semua itu adalah apa? Membuktikan kebenaran keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran ayat-ayat ini. Allahu ta'ala a'lam. Moga ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.